semangat berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Yusman dari SDM Prestarico, Pak Lukman dari SDM Prestarico, dan Ibu Murti dari SD 53 Banyorang. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Lukman, bagaimana kabar malam hari ini? Selamat malam Pak. Alhamdulillah pada malam ini sehat walafiat. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Pak dan sehat Pak. Syukur masih selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini malam ini rencananya Bapak akan melaksanakan coaching ya? Iya, benar sekali Pak. Ya, jadi sebelum melaksanakan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan, boleh Pak ya? Ya, silakan Pak, boleh sekali. Ya, jadi nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching Pak ya. Apakah Bapak sudah membaca rubrik penilaian coaching pada malam ini Pak? Ya, sudah Pak. Kebetulan saya juga sudah print itu untuk rubrik penilaiannya Pak. Iya, wah ternyata ini luar biasa Pak ya. Artinya Bapak sudah siap ya untuk melakukan coaching pada hari ini. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Ya, boleh sekali Pak. Iya, jadi begini Pak ya, yang pertama itu apa kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada malam ini Pak? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini itu adalah konsep inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, seperti itu Pak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, ini bagaimana nanti Bapak inginkan untuk saya amati ini agar lebih bagus ke depannya? Ya, jadi utamanya pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee, Pak. Seperti itu Pak ya. Berarti saya lanjut ke pertanyaan ketiga ini Pak. Indikator pencapaian apa atau harapan apa yang Bapak inginkan pada observasi yang akan dilakukan? Ya, jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching, saya ingin melakukan yaitu saya ingin coachee menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur tirta, Pak. Oh iya, jadi baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Karena kita sudah melakukan tahap pra-supervisi, selanjutnya Bapak silahkan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan. Siapa yang akan Bapak coaching pada malam hari ini Pak? Ya, jadi pada malam ini Pak, saya akan melakukan coaching kepada Ibu Murti. Oh baik Pak, kalau begitu Pak silakan Pak dimulai ya.
silakan lanjut, Pak Lukman. Ya, terima kasih banyak Pak. Selamat malam Bu Murti. Selamat Bagaimana malam. kabarnya malam ini? Selamat malam Pak Luman, alhamdulillah sehat walafiat dan dalam kondisi prima. Ya, apa yang bisa saya bantu malam ini, Bu? Begini Pak, seperti bincang kita kemarin, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, seperti itu Pak. Ya, jadi saya pikir cukup bagus sekali. Apa tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Tujuan yang ingin saya capai yaitu adalah bagaimana saya menciptakan kelas yang kondusif dan juga dapat menyenangkan bagi siswa ataupun murid. Ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Yang saya sudah lakukan itu Pak, saya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Ya, apa kira-kira yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya merasa masih kesulitan untuk mengendalikan siswa, apalagi terkadang biasanya di dalam pembelajaran kelas ataupun pengelolaan kelas saya masih ada terkadang siswa yang suka berbicara atau terkadang saat pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Pak. Ya, kemudian Bu, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan Ibu? Yang menjadi tantangan adalah saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Yang juga yang menjadi masalah saya yaitu terkadang biasanya kalau misalnya ada siswanya setelah selesai artinya selesai tugasnya yang satu, masih ada siswa saja yang bermain di dalam kelas padahal masih pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Pak. Ya, kemudian apa yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya membutuhkan beberapa strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ataupun suka suka mengganggu temannya saat pembelajaran berlangsung. Ya, jadi baiklah, kita akan membahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Ya, siap, Jadi Pak. pertama, kita perlu memahami penyebab siswa itu suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung, Bu. Apakah karena tidak memahami materi pelajaran? Mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, Bu? Saya pikir karena mereka mungkin kurang memahami materi pembelajaran yang saya berikan ataupun saya terlalu monoton dalam memberikan penjelasan seperti itu. Artinya mungkin saya sebagai guru terlalu banyak ceramah sementara kan sekarang pembelajaran itu sebenarnya sudah berdampak pada siswa sementara saya itu melakukan penjelasan secara monoton begitu Pak. Ya, jadi baiklah jika seperti itu, Bu. Artinya kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi. Kemudian memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Ya, kita juga bisa memberikan metode pembelajaran yang lebih bervariatif agar murid atau siswa itu tidak bosan. Iya Pak, saya akan mencobanya sesuai dengan yang Bapak arahkan. Seperti itu, seperti juga itu yang ada di pikiran saya. Saya insya Allah nantinya saya akan memberikan variasi pembelajaran ataupun metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Ya, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid, kemudian memberikan pujian ataupun penghargaan kepada murid yang yang suka diam sehingga dia bisa mendengarkan atau lebih memperhatikan pada saat pembelajaran berlangsung, Bu.
Iya Pak, betul sekali. Ini mungkin, akan jadi motivasi juga buat saya, insya Allah saya akan melakukannya dan ini juga ada di pikiran saya sebenarnya, solusi buat saya sendiri. Artinya saya akan, apa namanya, memberikan, apa namanya, teguran tapi tegurannya secara positif ataupun memberikan reward ataupun memberikan, seperti yang Bapak bilang tadi, masukannya yaitu memberikan pujian, agar bagaimana siswa yang tadinya bermain ataupun mengganggu temannya saat pembelajaran, dengan trik ataupun, solusi yang saya dapatkan sendiri insya Allah akan berhasil, Pak. Ya, jadi bagaimana Ibu Murti, apakah Ibu ini sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Anda lakukan di kelas nantinya? Iya Pak, seperti yang saya sudah bilang tadi, saya sudah memiliki gambaran yaitu, akan saya, apa namanya, lakukan nantinya untuk pengelolaan kelas saya yaitu, bagaimana caranya saya akan memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa karena memang sebelumnya saya tidak pernah lakukan itu, Pak. Ya, jadi baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai untuk coaching kita hari ini. Jadi silahkan Ibu mengimplementasikan strategi-strategi tersebut. Kalaupun nantinya masih ada kendala, kita bisa lanjutkan di lain waktu. Terima kasih Ibu. terima kasih kembali, Pak. Terima kasih untuk, apa namanya, sudah sering pendapat, sering pengalaman, dan sering pembelajaran. Terima kasih, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak, setelah saya mengamati coaching yang sudah dilakukan tadi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi tadi, Pak? Ya, jadi menurut saya Pak, coaching yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur Tirta dan berjalan dengan lancar. Jadi menurut Bapak apa yang membuat Bapak itu menilai demikian, Pak? Ya, karena melalui beberapa pertanyaan berbobot yang saya ajukan pada coach, saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Oh ya, seperti itu Pak ya. Jadi baik Pak, apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan hasil percakapan Bapak tadi dengan Ibu Murti? Ya, tentu boleh Pak, silakan. Ya, jadi saya mengamati tadi Pak pada saat Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Mulai dari mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobotnya, kemudian memberdayakan coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Lanjut Pak, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini Pak? Wah, ini Pak, kita ini saya ini sebagai coach itu sangat senang sekali Pak ya. Apa yang saya harapkan melalui coaching itu ternyata sesuai dengan harapan, yaitu bisa membantu rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Pak. Seperti itu Pak ya. Tapi walaupun seperti itu Pak, saya melihat hal-hal yang masih perlu kayaknya dikembangkan ya. Misalnya tadi saat Bapak mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah coach gali, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana menurut Bapak ini? Iya, jadi saya sangat berterima sekali Pak atas masukannya dan senang sekali karena mendapat saran dari Bapak agar ke depannya saya bisa melakukan coaching ya, untuk lebih baik lagi.
Iya, jadi selanjutnya Pak, ke depannya kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Bapak lakukan? Ya, jadi berdasarkan saran eh, dan masukan Bapak, saya sudah ada gambaran untuk menambahkan atau mengklarifikasi poin-poin penting dalam pelaksanaan coaching, Pak. Oh iya, baik Pak. Kapan kira-kira Bapak akan melakukannya dan siapa yang bisa kira-kira membantu Bapak dalam melakukan proses tersebut? Ya, saya akan segera melakukan pada coaching berikutnya, Pak. Dan tentunya saya memerlukan bantuan baik kepala sekolah dalam memberikan saran serta masukan terkait coaching saya selanjutnya. Oh ya, jadi baik Pak ya. Percakapan kita ini berdasarkan hasil pengamatan akan saya catat dalam format supervisi akademik ya Pak. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini Pak? Ya, jadi yang saya dapatkan dari proses ini banyak sekali, Pak. Dari percakapan pra supervisi hingga pasca supervisi, ini saya semakin paham alur dan tujuan pelaksanaan coaching. Wah, ternyata luar biasa Pak ya. Apa yang sudah Bapak lakukan kali ini, mudah-mudahan sukses ke depannya. Baik Pak, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng akan melakukan tugas di demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach dan coache. Bersama saya Ibu Murti dari SDN 53 Banyorang dan Bapak Jusman dari SD Impres Tarico dan Bapak Lukman dari SD Impres Tarico. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Jusman. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan sehat. Bagaimana dengan Ibu sendiri kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dengar-dengar Bapak akan melaksanakan coaching ya? Ya, jadi itu betul sekali, Bu. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan sama Bapak. Boleh enggak Pak saya berbicara sama Bapak? Iya, Bu. Boleh saja, Bu. Silahkan, Bu. Nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coache, saya akan amati dan saya akan nilai sesuai rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah membaca rubrik penilaian coaching pada hari ini? Ya, itu sudah Bu, sudah saya lakukan. Kebetulan saya juga sudah mencatat dalam format rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa sekali Pak. Artinya Bapak sudah siap ya untuk melakukan coaching hari ini. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, boleh enggak Pak? Ya, boleh Bu. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching pada hari ini? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah konsep inti dari coaching, yaitu bagaimana saya kehadiran penuh saya dalam mendengarkan, kemudian aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya, Bu. Seperti itu. Iya. Lalu question saya yang kedua yaitu di bagian mana nantinya Bapak akan amati?
Jadi yang paling utama itu Bu, pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach. Seperti itu Bu. Next next pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaiannya apa dan apa harapan Bapak dari observasi yang akan Bapak lakukan? Baik Bu, terima kasih. Ketercapaian yang saya dapatkan itu dari coaching yang akan saya lakukan, yaitu coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan melalui alur tirta yang kami pernah pelajari, Bu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena kita sudah melakukan tahap pra-supervisi, selanjutnya Bapak silahkan melakukan coaching dengan coach dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Bapak lakukan. Kalau saya boleh bertanya, siapa yang akan Bapak coaching? Oh iya Bu, jadi kebetulan yang saya akan coaching ini adalah teman rekan kerja saya sendiri di sekolah, yaitu Pak Lukman yang ada di SDN Perestrecho. Bagus sekali Pak. Kalau begitu saya persilahkan Bapak untuk melakukan giat Bapak hari ini, yaitu meng-coaching teman Bapak sendiri, rekan Bapak sendiri. Silakan Pak, dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jusman. Iya, gimana kabarnya pada hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Salah ini Pak Lumang, pra-observasi ini yang kita kirim. Ada di bawahnya. Pasca, observasi. Oke, tidak apa-apa kita ulang. Lanjut. Ulang, tidak apa-apa kita Lanjut saja. Kita cut. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jusman. Iya, jadi bagaimana kabarnya pada hari ini Pak Lukman? Ya, jadi alhamdulillah Pak, sehat walafiat. Kalau Bapak sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Wah, kalau saya sendiri alhamdulillah sehat juga Pak. Dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diceritakan Pak sama saya? Ya, betul sekali Pak. Jadi ini terkait proses pembelajaran di sekolah. Ya, saya melihat terutamanya di saya pada saat membawakan itu penyampaian materi pembelajaran itu masih banyak menggunakan metode ceramah Pak. Oh, seperti Padahal itu Pak kita ya. perkembangan zaman itu semakin canggih, yang seharusnya kita sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif begitu Pak. Ya, jadi oke Pak, setelah saya mendengar, saya bisa menarik kesimpulan bahwa permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran yang kurang bervariatif, seperti itu ya Pak ya? Ya, betul sekali Pak. Itu kan baik dari segi media ataupun model pembelajaran masih menggunakan cara lama atau model lama Pak. Oh ya, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Ya, yang ingin saya dapatkan itu Pak, bagaimana supaya adanya perubahan khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oh, baik.
Jadi yang Bapak harapkan ini adanya perubahan nih Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan pada kesempatan hari ini Pak? Ya, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah itu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Ya, jadi saya ingin adanya perubahan seperti dalam hal penyampaian metode, model ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif, Pak. Wah, jadi seperti itu Pak ya. Oke, jadi apa? Untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira ya, selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan? Ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan kayak pelatihan, kemudian kegiatan-kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media bervariatif, Pak. Nah, berarti Bapak ini ingin merencanakan tentang mentoring, kemudian pendampingan atau pelatihan workshop. Nah, dari ketiganya ini Pak, kira-kira untuk saya ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan, itu di bagian yang mana Pak? Ya, jadi kalau sekarang Pak itu sepertinya yang mentoring. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop mungkin perlu persiapan yang matang, waktu kemudian yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan adalah yang monitoring, Pak. Wah, oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Lukman memerlukan support atau memerlukan bantuan. Kira-kira siapa atau bagaimana bentuk support yang ingin atau bantuan yang ingin Pak Lukman dapatkan? Ya, jadi di sini Pak harus adanya kolaborasi. Jadi bantuan yang saya ingin dapatkan di sekolah mungkin yang pertama mungkin dari rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, kemudian selanjutnya dari memang yang menguasai di bidang IT sehingga saya bisa mendapatkan pembelajaran yang bervariatif, Pak. Nah, seperti itu Pak Lukman ya. Kembali Pak, berarti Bapak ingin melakukan mentor ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan Bapak mau merealisasikan mentoringnya ini Pak? Ya, jadi insya Allah Pak ini secepatnya akan saya coba realisasikan. Mungkin minggu depan saya akan mencoba melakukan dan mencoba berkoordinasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba melakukan kegiatan mentoring ini, Pak. Berarti ini sudah mantap Pak ya, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita pada hari ini apa yang Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini, saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran, Pak. Iya,
Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur Pak, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu kabarnya setelah melakukan mentoring. Cukup sampai di sini Pak. Semoga rencana-rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktu, kemudian sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Ya, jadi sama-sama Pak Lukman. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, bisa langsung ketemu dengan saya, baik di kelas atau bisa juga berkunjung ke rumah Pak. Kita ngobrol santai. Mungkin di lain kesempatan lagi ya Pak ya. Assalamualaikum Siap, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Murti. Eh, Baik Pak, setelah saya tadi mengamati apa yang telah Bapak lakukan bersama Koce, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak siap tidak menerima pertanyaan dari saya? Siap. Iya Ibu. Kira-kira tadi bagaimana Bapak menilai penampilan atau performa dari kompetensi yang disampaikan Coach tadi? Menurut saya coaching yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan cukup berjalan dengan lancar, Bu. Apa yang membuat Bapak mempunyai penilaian demikian? Karena melalui beberapa pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada coach tadi, saya menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh iya, boleh tidak Pak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya, tentu Bu, silakan Bu. Ya, tadi saya mengamati bagaimana Bapak melakukan coaching, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, mulai dari Bapak mendengarkan aktif, lalu yang kedua pertanyaan berbobot, selanjutnya memberdayakan coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Lalu bagaimana kira-kira pendapat Bapak mendengar ini? Hari ini Bu, saya senang sekali apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai harapan, yaitu bisa membantu rekan saya menemukan solusi permasalahannya sendiri. Namun demikian, boleh saya sampaikan Pak ya? Ya, boleh Bu. Ya, siap. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan. Misalnya tadi saat Bapak mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, Bapak bisa menambahkan beberapa klarifikasi terhadap apa yang sudah Coach gali. Sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari coaching yang Bapak lakukan. Bagaimana menurut tanggapan Bapak? Iya, jadi terima kasih Bu atas masukan dan sarannya yang sifatnya membangun seperti ini. Saya senang sekali Bu mendapat saran dari Ibu agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik daripada hari ini Bu. Lalu selanjutnya untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini sebagai tindak lanjutnya? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin lebih mendalami lagi alur Tirta. Jadi ini terutama di bagian pada saat menanyakan pertanyaan berbobot, Yap. bagaimana coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dari apa yang saya lakukan pada hari ini. Dari diskusi ini, kira-kira sudah ada gambaran tidak yang Bapak lakukan untuk meningkatkan penampilan atau performa dari bagian mengajukan pertanyaan berbobot?
Jadi mengenai gambaran itu tentu saja ada gambaran yang bisa saya dapatkan berdasar dari dari masukan dan saran Ibu tadi. Nah, sekarang saya punya gambaran bagaimana menambahkan atau mengklarifikasi poin-poin yang penting dalam coaching tersebut. Nah, seperti Oh, itu, Bu. wow, keren sekali Pak ya. Lalu kapan kira-kira Bapak akan melakukannya dan nanti ke depannya siapa kira-kira yang akan membantu Bapak? Saya akan segera lakukan, sesegera mungkin akan melakukannya, Bu. Pada coaching berikutnya nanti tentunya saya memerlukan bantuan kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah serta masukan terkait coaching yang saya akan lakukan selanjutnya. Oke Pak, dari hasil percakapan kita kali ini, berdasarkan hasil pengamatan saya akan catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Sebagai pertanyaan penutup, apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari proses ini? Tentunya banyak sekali, Bu. Dari percakapan pra-supervisi hingga pasca supervisi ini, saya semakin paham bagaimana alur Tirta dan bagaimana tujuan pelaksanaan coaching tersebut. Luar biasa sekali Pak, apa yang sudah Bapak lakukan kali ini, mudah-mudahan sukses ke depannya. Saya doakan yang terbaik buat Bapak. Baik ya Pak ya, untuk kali ini saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachi bersama Bapak Jusman dari SD Impres Tarico, Ibu Murti dari SDN 53 Banyorang, dan saya sendiri M. Lukman dari SD Impres Tarico. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Murti, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Lukman. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik dan sehat. Syukur masih selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini rencananya Ibu akan melaksanakan coaching. Betul sekali Pak. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh, Ibu? Boleh sekali, Pak. Ya, nanti pada saat pelaksanaan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah membaca rubrik penilaian coachingnya? Sudah Pak. Kebetulan saya juga tadi sudah catat untuk rubrik penilaiannya. Wah, luar biasa Ibu ini. Artinya Ibu sudah siap untuk melakukan coaching hari ini. Sebelum dilakukan observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Siap, boleh Pak. Yang pertama mungkin kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini adalah konsep inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu, bagaimana nanti yang Ibu ingin
inginkan untuk saya amati? Utamanya pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach, Pak. Kemudian selanjutnya Bu, indikator ketercapaiannya itu apa atau apa harapan Ibu dari observasi yang akan dilakukan? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini yaitu saya ingin coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui alur tirta. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Karena kita sudah melakukan tahap pra supervisi, selanjutnya silahkan melakukan coaching dan saya akan mengamati jalannya coaching yang Ibu lakukan. Ya, jadi siapa yang akan Ibu coaching pada hari ini? Saya akan melakukan coaching dengan rekan segugus saya yaitu Bapak Jusman. Baik, jadi silahkan dimulai coachingnya, Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Burti, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Jusman, alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Saya dengar-dengar Bapak setiap selesai mengajar, saya lihat Bapak terlihat murung. Sepertinya Bapak tidak punya semangat. Apa sih yang apa masalah Bapak yang ada Bapak hadapi? Ya, jadi betul adanya apa yang Ibu katakan. Akhir-akhir ini saya memang agak kelihatan murung, Bu. Sebenarnya saya punya permasalahan, namun saya agak kurang tidak enak untuk menyampaikan sama Ibu atau rekan-rekan di sekolah kita, di sekolah ini, Bu. Loh, kenapa emangnya? Kenapa merasa tidak enak, Pak? Bapak boleh bercerita kepada saya tentang permasalahan yang Bapak hadapi atau Bapak alami. Iya, jadi begini, Bu. Ya. Saya sangat berharap Ibu dapat membantu saya memecahkan permasalahan saya yang saya hadapi di kelas. Jadi di mana di kelas itu peserta didik saya itu masih belum optimal menjalankan perannya dalam kelompoknya sendiri. Nah, hal ini terlihat dari beberapa anggota kelompok yang masih belum memiliki peran dalam kelompoknya. Jadi artinya ada salah satu murid yang tidak ada salah satu murid yang tidak berperan dalam kelompoknya itu. Jadi bagaimana saya meningkatkan kinerja terkait efektivitas pembagian peran murid dalam kelompoknya itu. Oh iya Pak, jadi permasalahan yang Bapak hadapi itu tentang kurangnya antusias murid menjalankan peran dalam kelompok ya Pak? Ya, seperti itu, Ibu. Padahal itu, Bu, saya merasa mengajar saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana pembelajarannya itu berlangsung dengan baik. Tapi masih ada saja murid yang kurang memahami apa yang saya ajarkan. Antusiasnya dalam menerima pembelajaran itu sangat kurang sekali, Bu. Oh begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak apa yang membuat anak-anak itu mendapatkan nilai kurang dari KKM itu Pak? Ya, jadi kalau menurut saya, Ibu, anak-anak saya itu malas belajar. Kadang dia bermain sendiri di kelas itu. Bahkan walaupun saya sudah tegur, kayaknya nggak konsen dengan pelajaran atau materi yang saya berikan, Ibu. Pada saat Bapak mengajar, anak-anak tertarik enggak dengan pembelajaran yang Bapak berikan atau Bapak sampaikan? Ya, jadi kalau berbicara tentang tertariknya ya, kalau saya amati, Bu, ya memang anak-anak itu kurang tertarik dengan materi yang saya sampaikan kepada anak-anak, Bu. Seperti itu.
Jadi, motivasinya agak kurang gitu, Pak, ya? Ya Bu, bisa diulang kembali Bu? Maksud 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 saya motivasinya anak-anak kurang ya? Iya Bu, seperti itu. Lalu biasanya Bapak itu dalam, mengajar atau PBM biasanya menggunakan media apa? Ya, jadi kalau media yang saya gunakan itu hanya buku referensi dan Mhm. modul ajar yang sudah dibagikan di sekolah. Dan saya juga catatkan saja di papan tulis saja Bu, di whiteboard. Ya. Seperti itu. Jadi, Bapak mengajarnya itu, apa namanya, mencatat di whiteboard dengan referensi dan modul yang sudah diberikan, dan mencatatnya di papan tulis ya? Begitu? Ya, hanya seperti itu saja Bu. Oh, jadi begitu. Jadi boleh saya simpulkan mungkin anak-anak mungkin nilainya rendah, dan nilainya kurang dari, apa namanya, eee, apa namanya, dari KKM, ini mungkin, ketika diberikan, apa namanya, pembelajaran mungkin kurang antusias dan termotivasi dalam, menerima pembelajaran, Pak, ya? Iya Bu, iya sangat kurang antusiasnya untuk belajar dan motivasinya itu juga sangat kurang sekali Bu. Oke, menurut, pendapat Bapak, kira-kira ada cara lain tidak, agar anak-anak bisa tertarik, kan sebelumnya anak-anak itu, kurang fokus dalam pembelajaran, apa kira-kira trik, atau kiat Bapak, agar anak-anak itu, tidak seperti, apa namanya, sebelum-sebelumnya atau seperti kemarin-kemarin? Ya, jadi kalau cara yang lain itu Bu, ada Mhm, sih, ya, seperti penggunaan proyektor, mhm, bisa jadi kita bisa menggunakan video, mhm. terus desain materi pembelajaran itu dari Canva juga bisa kita tampilkan dalam proyektor tersebut Bu. Oh, itu mantap sekali, Pak. Artinya anak-anak bisa membuat antusias. Kira-kira ada ndak video pembelajaran yang lain yang bisa Bapak, buat nantinya? eh jadi kalau di saya itu Bu, yang saya gunakan pada proyektor itu masih Mhm. sebenarnya belum saya manfaatkan dengan baik sebenarnya Bu. Oh, begitu, Pak, ya? Iya. Jadi kira-kira kalau misalnya belum apa namanya, dimanfaatkan secara baik yang video pembelajaran itu kira-kira, apa yang akan Bapak gunakan untuk membuat media? Iya, jadi nantinya Ibu, Mhm, media yang akan saya gunakan itu bisa saja berupa poster, mhm. bisa kemudian LKPD-nya juga Bu. Mungkin di LKPD ini saya akan buat pada LKPD itu dalam bentuk permainan. Jadi anak-anak itu mengerjakan tugas dalam berbagi perannya itu dia membentuk sebuah permainan di mana dalam permainan itu dia menyelesaikan tugas dalam bentuk permainan. Jadi seperti itu yang akan saya gunakan tentunya, Bu. Wah, idenya nih luar biasa brilian, Pak, ya. Kira-kira dengan ide Bapak ini, bisa tidak membantu mengubah anak-anak yang dulunya, tidak fokus, dalam belajar atau kurang antusias dalam pembelajaran, apa tidak bisa tidak termotivasi dengan, kiat yang Bapak buat nantinya? Jadi kalau menurut saya itu, Bu, mungkin saja ini akan memotivasi anak-anak. Dilihat sekarang kan anak-anak itu sukanya nonton video, baik itu dari Ya, HP ataupun dari laptop. Karena sebagian anak-anak juga memiliki laptop, apalagi kalau anak-anak itu medianya itu kita ajak anak-anak dalam seperti tadi yang saya sampaikan dalam LKPD itu tugasnya itu adalah bermain sambil belajar, berarti dia menyelesaikan tugas sambil belajar. Jadi seperti itu, Bu. wah bagus sekali, Pak. Ini artinya, bisa kita manfaatkan nantinya. Artinya edukasinya itu artinya dengan, IT kita manfaatkan IT dengan, teknologi yang sekarang ya, Pak, ya? Ya, betul, Bu. Nah,
dari apa yang sudah Bapak, sampaikan tadi, bisa tidak Bapak ceritakan kembali apa yang bisa Bapak lakukan nantinya di PBM atau di kelas? Iya, jadi baik Bu, untuk kedepannya nanti saya akan mengajar memakai LCD, ya. Mhm. Jadi saya akan menampilkan di PowerPoint ataukah dari media yang saya buat dari Canva, bagaimana pembelajaran yang bisa menarik perhatian atau minat belajar dari peserta didik agar tidak monoton saja. Jadi saya akan memanfaatkan media tersebut agar siswa saya itu lebih berperan aktif dalam kelompoknya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Jadi Bapak ini bisa menyelesaikan, masalahnya sendiri, ini, patut dicontoh atau patut dicoba. Nah, kira-kira, komitmen apa yang, Bapak akan lakukan selanjutnya? Sesegera mungkin, Bu. Insya Allah besok akan saya siapkan dan menyiapkan apa yang saya sampaikan tadi tentang pembuatan PowerPoint, baik berupa dari Canva atau pembelajaran game, dari tugas kelompoknya itu RTPD-nya itu berbentuk game, di mana bisa menyelesaikan tugas dalam game itu. Seperti itu, Bu. Keren sekali. Nah, menurut Bapak, eee siapa kira-kira yang akan membantu Bapak untuk melaksanakan, komitmen tersebut? Saya bisa minta bantuan sama tentunya ini butuh kolaborasi, Bu, dari Ya? tentunya bantuan dari kepala sekolah, dukungannya, kemudian terutama sama Pak Lukman itu, Bu, dia Mhm. itu, IT-nya sangat bagus. Nah, makanya saya itu harus sering-sering, sharing sama Pak Lukman. Bagus sekali, Pak. Itu artinya, kolaborasi, Pak, ya. Kebetulan, Bapak sendiri kan, rekan sejawat bersama Pak Lukman, jadi ini bagus sekali dikembangkan, Pak, dengan kolaborasi yang baik. Ya. Eh, Jadi kolaborasi ini akan saya bangun bersama Pak Lukman Ibu karena saya melihat memang Pak Lukman punya potensi di bidang IT seperti itu, Bu. Nah, setelah, bercerita dengan, saya, Bapak sampaikan unek-unek Bapak, bagaimana sekarang, perasaan Bapak? Kalau berbicara tentang perasaan, Bu, perasaan saya saat ini sudah agak tenang dan merasa puas dengan eh, percakapan pada hari ini karena saya sudah punya solusi ke depannya nanti, Bu. Iya, Pak, alhamdulillah. Iya, saya juga merasa senang, dan bahagia, Pak Jusman bisa menyelesaikan, masalahnya sendiri. Saya juga ucapkan terima kasih, Bu, karena Ibu sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya di kelas. Ya, sama-sama, Pak. Ya. Oke, makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya mengamati coaching yang sudah Ibu lakukan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tadi, Bu? Menurut saya, coaching yang saya lakukan tadi, sudah sesuai dengan alur Tirta dan, sudah berjalan dengan lancar, Pak. Apa yang membuat Ibu bisa menilai seperti itu? Eee, saya menilai seperti itu karena saya sudah, melakukan, melaksanakan, tentang, beberapa pertanyaan yang berbobot, yang saya ajukan pada coach. Saya juga menggali, potensi dari, coach tersebut untuk menemukan, solusi permasalahannya.
Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silahkan Pak. Ya, jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching Hmm? itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, memberdayakan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Wah, senang sekali Pak, bahagia. Apa yang saya harapkan melalui coaching tadi sesuai harapan saya. Bisa membantu teman saya, rekan saya menemukan solusi permasalahannya. Ya, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Seperti Bu ya, tadi saat Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu bisa menambahkan dengan memberikan klarifikasi terhadap apa yang sudah Coach gali, sehingga semakin meyakinkan poin-poin penting dari proses coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk masukannya. Senang sekali mendapat masukan dan saran dari Bapak agar kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, selanjutnya untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coach kita hari ini sebagai rencana tindak lanjut? Insya Allah kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami alur tirta ini, terutama di bagian mengajukan pertanyaan berbobot supaya coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya, jadi dari diskusi ini apakah sudah ada gambaran yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di bagian mengajukan pertanyaan berbobot ini, Bu? Berdasarkan saran dan masukan Bapak tadi, sekarang saya sudah punya gambaran Pak ya, untuk menambahkan mengklarifikasi poin-poin penting dalam coaching. Baik, kapan kira-kira Ibu akan melakukannya dan siapa yang bisa membantu Ibu? Insya Allah saya akan melakukan sesegera mungkin pada coaching berikutnya Pak ya. Dan tentunya saya memerlukan bantuan kepala sekolah dalam memberikan saran serta masukan terkait coaching saya selanjutnya. Baik Ibu, hasil percakapan kita hari ini berdasarkan hasil dari pengamatan akan saya catat ke dalam format supervisi akademik. Sebagai pertanyaan penutup, apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini sih Pak banyak sekali ya Pak ya. Dari percakapan prasupervisi hingga pasca supervisi ini saya semakin paham tentang alur dan tujuan pelaksanaan coaching. Wah, sangat luar biasa sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Mudah-mudahan kedepannya sukses selalu. Baik Ibu, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.